Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, seiman, seagama, sebangsa dan senegara. Ketemu lagi ya dengan saya. Dan biasalah, saya akan selalu membagi-bagikan ilmu karena membagikan ilmu yang benar itu hukumnya wajib. Dan itu pun diperintah oleh Tuhan untuk menyebarkan ilmu yang benar. Dan sekarang saya akan membahas tentang turunnya kitab suci Al-Quran, yaitu kitab suci yang terakhir yang diturunkan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro, Mekah, Arab Saudi. Dan saya akan menjelaskannya ya, kenapa Nabi Muhammad berada di Gua Hiro, Mekah, Arab Saudi sampai menerima kitab suci yang bernama Quran. Supaya tidak gagal paham ya, saya akan menjelaskannya. Dan sekarang saya akan merinci atau menceritakan sejarah tentang Nabi Muhammad sejak kecil dari orang tuanya. Kita harus tahu ibu Nabi Muhammad bernama Siti Aminah. Dan Siti Aminah itu putra dari bangsawan Quraisy. Jadi Siti Aminah itu putra dari bangsawan. Jadi bangsawan itu orang yang terhormat ya, bukan orang sembarangan. Sedangkan orang tua Siti Aminah bangsawan Quraisy keturunan raja-raja dari Mesir yang berasnya kepada Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim dan Siti Hajar yang menikah dengan putri Nabi Yusuf dan Siti Julaiha, bangsawan dari Mesir, melahirkan raja-raja dari Mesir, berasnya sampai ke Siti Aminah, ibunda Nabi Muhammad SAW. Dan dari pihak ayah yaitu Sayyid Abdullah. Beliau putra Abdul Muthalib dan waktu itu Abdul Muthalib kalangan berharta walaupun bukan bangsawan, tetapi Abdul Muthalib kalangan berharta. Jadi Nabi Muhammad itu turunan bangsawan dari pihak ibu dan turunan berharta dari pihak ayah. Jadi Nabi Muhammad itu bukan orang sembarangan ya, bukan keturunan sembarangan. Dan ketika itu Siti Aminah dan Sayyid Abdullah menikah. Dan ketika itu orang tua Siti Aminah pun meninggal. Jadi ketika Nabi Muhammad dilahirkan orang tua Siti Aminah sudah wafat ya. Dan di saat Siti Aminah, Sayyid Abdullah dan ketika waktu itu agamanya ketuhanan. Jadi belum ada Islam ya. Agamanya ketuhanan yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim kan agamanya ketuhanan. Sedangkan agama ketuhanan itu yakin adanya Tuhan dan menyembah kepada Tuhan dengan cara tegak berdiri, penghormatan atau ruku, bersimpuh atau sujud, duduk ibtirasi atau berdialog dengan Tuhan atau yang disebut sembahyang yang sudah dilaksanakan sejak zaman Nabi Adam. Dan sembahyang waktu itu atau menyembah kepada Tuhan sehari 2 waktu, yaitu ketika matahari terbit dan matahari terbenam. Dan ketika itu agama yang berketuhanan menyembah atau sembahyang selalu di Masjidil Haram peninggalan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Dan di saat itu Siti Aminah dan Sayyid Abdullah menikah. Dan di saat Siti Aminah mengandung 3 bulan, Sayyid Abdullah wafat atau meninggal dunia. Jadi Nabi Muhammad sudah ditinggal oleh ayahnya ketika dalam kandungan ibunya 3 bulan. Dan di saat itu, di saat dilahirkan Nabi Muhammad, karena waktu itu kalangan bangsawan tidak menyusui putranya dan selalu diberikan kepada ibu susu atau diburuhkan ya menyusui itu. Dan waktu itu waktu Nabi Muhammad dilahirkan karena Siti Aminah keturunan bangsawan, akhirnya Nabi Muhammad pun disusui oleh Siti Halimah Sa'diyah, seorang wanita kampung yang sedang mencari pekerjaan ya, dan bekerja di Siti Aminah menyusui Nabi Muhammad SAW, yaitu ibu susu ya Siti Halimah. Di saat usia Nabi Muhammad 6 tahun, Siti Aminah ibunya pun meninggal dunia atau wafat. Dan dirawat Nabi Muhammad oleh kakek dari pihak ayah yaitu Abdul Muthalib. Sampai usia 8 tahun Abdul Muthalib pun meninggal dunia. Dan Nabi Muhammad dirawat oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Yang waktu itu Abu Thalib tidak
kaya juga tidak miskin ya. Jadi tidak kaya tidak, miskin tidak ya. Dan Nabi Muhammad dirawat oleh pamannya di usia 8 tahun. Dan waktu itu Abu Thalib banyak ingon-ingonnya atau domba-dombanya. Dan Nabi Muhammad dia tidak mau menjadi benalu kepada pamannya dan akhirnya dia bekerja di pamannya yaitu mengembala domba pamannya, yaitu Nabi Muhammad di usia 8 tahun menjadi seorang pengembala, yaitu mengembalakan domba paman-pamannya sampai usia 12 tahun. Dan di saat usia 12 tahun Nabi Muhammad pun mencari pekerjaan, yaitu melamar pekerjaan ke Siti Khadijah, seorang janda kaya raya yang paling kaya di kota Mekah. Dan akhirnya Siti Khadijah pun menerima lamaran pekerjaan dari Nabi Muhammad, yaitu Nabi Muhammad bekerjanya mendagangkan barang dagangan Siti Khadijah. Dan Nabi Muhammad pun mendagangkan barang dagangan Siti Khadijah ke negara Syam, Palestina, ke negara Mesir dan negara-negara yang berdekatan dengan negara Arab Saudi. Dan semua dagangan Siti Khadijah sangat laku karena Nabi Muhammad bersifat al-amin atau orang yang sangat jujur dan dipercaya ya. Makanya barang dagangan Siti Khadijah pun sangat laku. Dan waktu itu Nabi Muhammad banyak yang menjadi sahabat dalam perdagangan seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman. Beliau bersahabat dengan Nabi Muhammad sejak dalam perdagangan Siti Khadijah, mendagangkan barang dagangan Siti Khadijah, dan banyak sahabatnya termasuk Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman ya, dan banyak lagi. Dan di saat usia 25 tahun karena Siti Khadijah tertarik dengan akhlak Nabi Muhammad yang jujur, benar, pintar dan terpercaya atau amanah, makanya Siti Khadijah melamar Nabi Muhammad untuk menjadikan suaminya, dan Nabi Muhammad pun menerima dan akhirnya Nabi Muhammad dan Siti Khadijah menikah. Nabi Muhammad di usia 25 tahun seorang perjaka, Siti Khadijah di usia 40 tahun seorang janda yang kaya. Dan akhirnya mereka menikah. Dan mereka pun sampai mempunyai putra-putri ya. 6 ya, 3 perempuan dan 3 lelaki. Dan di saat itu Nabi Muhammad, yang di saat itu kalangan Nabi Muhammad, keluarga dan istrinya agamanya ketuhanan, tetapi waktu itu di negara Arab agama ketuhanan sangat sedikit. Tetapi banyak yang beragama kaum kafir Quraisy, yaitu yang menyembah patung Lata dan Uja, yaitu berhala-berhala yang mereka buat sendiri, mereka sembah dan disimpan berhala-berhala tersebut di Ka'bah peninggalan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan berhala-berhala oleh kaum kafir Quraisy disimpan di Ka'bah dan disembah oleh mereka. Tetapi agama kaum kafir Quraisy dia tidak berakhlak atau tidak bermoral, yaitu tidak ada perkawinan dengan siapa saja mereka, seksual, tidak ada perkawinan, tidak ada perceraian. Waktu itu dia melakukan seksual dengan siapa saja. Dan waktu itu juga tokoh kaum kafir Quraisy sangat kejam terhadap bayi perempuan. Apabila ada seorang wanita melahirkan bayi perempuan itu selalu oleh tokoh kaum kafir Quraisy dibunuh secara di ruang krepes, yaitu dikubur hidup-hidup. Dan kenapa kaum kafir Quraisy selalu membunuh bayi perempuan? Karena katanya seorang perempuan itu akan menjadi benalu kepada lelaki, yaitu hanya meminta makan, tidak ingin bekerja, sedangkan lelaki kan yang bekerja. Jadi makanya wanita waktu itu selalu dibunuh secara di ruang krepes karena akan menjadi benalu katanya ya. Dan di saat itu juga tokoh kaum kafir Quraisy kepada rakyatnya sangat kejam dengan cara meminta pajak yang berlebihan. Apabila rakyatnya tidak mau memberikan pajak, maka dibunuh secara sadis dengan dimutilasi ya. Makanya kaum kafir Quraisy disebut waktu itu zaman jahiliyah, zaman yang sangat kejam kepada manusia, tidak bermoral atau tidak pri kemanusiaan. Dan waktu itu Nabi Muhammad yang beragama ketuhanan beserta keluarganya, dia tidak berani melawan. Karena apa? Yang beragama ketuhanan waktu itu sedikit. Tetapi yang beragama kaum kafir Quraisy itu sangat banyak dan besar, dan wibawanya sangat besar di kalangan itu. Makanya tidak ada yang berani melawan dari pihak agama ketuhanan. Dan waktu itu Nabi Muhammad selalu datang ke Gua Hiro, Mekah, Arab Saudi menyendiri dan menangis melihat kezoliman
kaum jahiliyah waktu itu. Dan di sana juga turunlah malaikat yang disuruh oleh Allah untuk menurunkan wahyu, yaitu wahyu itu ilmu-ilmu dari Tuhan yang diberikan kepada Nabi Muhammad untuk menjadi pedoman hidup yang disuruh oleh Tuhan melalui utusannya, yaitu malaikat Jibril yang selalu memberi wahyu kepada Nabi Muhammad. Dan ketika waktu pertama kali malaikat turun mendatangi Nabi Muhammad jam 8 malam waktu itu, maka datanglah malaikat Jibril dengan suara gemuruh dan cahaya warna putih. Kenapa malaikat Jibril merupakan cahaya warna putih? Karena malaikat dibuat dari cahaya warna putih. Maka malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad dengan cahaya warna putih dan suara gemuruh. Dan suara gemuruh itu ilmu-ilmu yang diberikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Dan yang pertama kali malaikat Jibril memberikan salam dan mengatakan kepada Nabi Muhammad, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu bacalah oleh kamu hai Muhammad. 3 kali malaikat Jibril menceritakan Iqra tersebut, yaitu bacalah, bacalah, bacalah. Dan waktu itu Nabi Muhammad waktu mendengar suara malaikat Jibril yang pertama kali, beliau menggigil ketakutan. Sangat takut Nabi Muhammad itu mendengar suara gemuruh itu. Dia menggigil, sangat takut. Tetapi karena malaikat Jibril mengatakan, kalau saya bukan setan, tetapi saya utusan Tuhan yang disebut malaikat dan namanya Jibril. Barulah Nabi Muhammad ketakutan itu hilang dan mereka bercuapan, dan akhirnya malaikat Jibril memberikan ilmu-ilmu kepada Nabi Muhammad. Dan yang pertama kali ilmu kepada Nabi Muhammad yang diceritakan oleh malaikat Jibril tentang sejarah para nabi dan sejarah para rasul yang sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, yaitu seperti sejarah Nabi Ibrahim yang membangun Baitul Maqdis, Ka'bah dan Masjidil Haram, sejarah Nabi Musa yang menerima kitab Taurat, sejarah Nabi Daud yang menerima kitab Zabur, sejarah Nabi Isa yang menerima kitab Injil, sejarah bapak moyang Nabi Muhammad yaitu Nabi Adam yang diciptakan dari 4 unsur dan isinya Siti Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk. Itu diceritakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Dan sejarah para nabi yang lainnya termasuk sejarah Nabi Nuh yang kaumnya dikeram oleh air yang sangat banyak karena melanggar aturan dari Nabi Nuh, kaum Nabi Lut yang diguncang gempa bumi yang sangat dahsyat karena melanggar aturan dari Nabi Lut, dan sejarah Nabi Ayub, Nabi Yusuf dan sebagainya semua diceritakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Dan setelah itu malaikat Jibril menceritakan ketauhidan atau keimanan yang disebut iman kepada Tuhan, iman kepada seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Dan setelah itu malaikat Jibril menceritakan tentang pedoman hidup atau aturan-aturan kehidupan seperti hukum perkawinan, perceraian, kerumah tanggaan, perniagaan dan sebagainya untuk menjadikan pedoman hidup bagi Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Dan oleh Nabi Muhammad ditulis dalam bahasa Arab karena Nabi Muhammad orang Arab. Dan selama 40 hari 40 malam Nabi Muhammad beres dengan sempurna menerima wahyu dari malaikat Jibril. Nah, begitulah ya sejarahnya tentang Nabi Muhammad menerima kitab suci Al-Quran dari malaikat Jibril di Gua Hiro, Mekah, Arab Saudi ya. Agar jangan gagal paham, salah paham ya. Agar jangan salah paham kenapa Nabi Muhammad menerima di Gua Hiro, kenapa? Nah, saya sudah jelaskan ya. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.